Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setia Febriansah. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Sistem tersebut membantu tubuh dalam menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Adanya dukungan oksigen yang masuk dapat membuat seluruh organ berfungsi dengan normal. Fungsi sistem pernapasan seperti yang telah disebutkan, sistem pernapasan manusia tak hanya berfungsi untuk menghirup oksigen dari mengeluarkan karbon dioksida. Selepelan klinik menjelaskan organ-organ yang masuk dalam sistem tersebut juga memiliki tugas untuk 1. Membantu mengirimkan oksigen ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. 2. Membantu untuk mencium sesuatu dan berbicara. 3. Menjaga tingkat kelembapan tubuh. 4. Melindungi saluran udara dari benda-benda asing dan zat berbahaya. 5. Membantu pembuangan limbah dari tubuh berupa gas karbon dioksida. Sistem respirasi dibagi menjadi 2, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Organ sistem pernapasan atas. 1. Hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali ada bernapas. Dinding dalam hidung ditubuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hidup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk keluar dari mulut. Biasanya bernapas lewat mulut dilakukan ketika Anda membutuhkan udara yang lebih banyak. Yang ketiga, adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Yang keempat ada tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernafasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuangnya atau menghilangkannya lewat jalur operasi. Yang kelima ada faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain seperti trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Yang keenam ada epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan tertutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Organ pernapasan bawah. Yang pertama ada laring. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membentuk maaf. Organ pernapasan bawah. Yang pertama itu laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki 2 pita suara, yaitu membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernafas, udara akan mengalir melewati 2 pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Yang kedua ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara menuju ke paru-paru untuk bernafas. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum, dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki 1 bronkus. Yang ketiga ada tulang rusuk.
Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti jarak paru-paru saat mengambil dan mengeluarkan nafas. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung untuk mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima, pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas untuk memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar seperti setiap kali kita bernafas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada Anda. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Yang ketujuh, alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Yang kedelapan, ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru, ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus, yaitu dahak, lendir, atau cairan, ke atas hingga keluar tenggorokan. Dan silia juga ada di dalam lubang hidung. Yang kesembilan yaitu diafragma, adalah otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara ini. Juga bisa membantu memperluas paru-paru. Selanjutnya ada cara kerja sistem pernapasan manusia. Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan Anda menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Kemudian, penyakit yang menyerang sistem respirasi. Di sini ada beberapa penyakit yang umum penyerang sistem pernapasan. Yang pertama, influenza atau flu, infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua ada asma. Asma dapat menyebabkan kesulitan bernapas, nyeri dada, batuk, dan napas berhenti. Yang ketiga ada pneumonia, yaitu peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima ada bronkitis, infeksi akibat virus pada saluran pernapasan. Dan yang keenam, yang terakhir ada penyakit paru obstruktif kronis, penyakit peradangan paru yang berkembang dalam jangka waktu panjang.